Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi dan Allah memperkenankan kita untuk bisa bermuajah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita adakan, kita selenggarakan pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha Allah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin memperjelas terkait dengan pertanyaan tentang apa yang disebut dengan fitnah. Sekali lagi, fitnah itu maknanya tidak tunggal. Kata fitnah di dalam Al-Quran maupun hadis masing-masing punya konteks, ada kaitannya. Maka maknanya bisa bersifat relasional, artinya terkait dengan sesuatu yang melingkupi. Seringkali orang menyederhanakan kata fitnah itu sebagai berita bohong. Bahkan hoax itu dikatakan fitnah. Atau ketika orang menceritakan keburukan orang lain yang tidak ada faktanya, itu fitnah. Ya, itu tidak salah, tetapi itu makna fitnah dari satu sisi. Di samping itu banyak makna fitnah yang di dalam Al-Quran itu memang tidak tunggal. Apalagi ketika kita membaca kitab tafsir. Saya meminjam apa yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad, yang dijelaskan juga oleh Ustadz Hidayat, dan akhir-akhir ini sering disinggung oleh Gus Bahak. Ya. Saya ingin menjelaskan satu ragam dari kata fitnah terkait dengan keadaan yang terjadi sekarang. Bahkan setuju atau tidak setuju, saya seringkali mendengarkan uraian Gus Nur yang dalam banyak hal ya, dia seringkali mengatakan sesuatu dengan sangat vulgar. Tapi saya selalu lihat substansinya itu. Jadi jangan melihat kebenaran itu dari siapa yang mengatakan. Tapi kalau memang sesuatu itu memang benar, ya siapapun yang mengatakan ya harus kita katakan benar. Dan kemarin saya diminta komentar ya, dari diskusi saya dengan teman-teman saya berkaitan dengan debat yang ada di sebuah stasiun televisi antara seorang yang bergelar profesor secara formal dengan seorang filosof, ya saya katakan filosof, yang memang sudah punya pengalaman di dalam berdebat. Katanya profesor itu menyerang pribadi. Ya, saya mencoba mencermati dan saya memilih untuk tidak berkomentar karena sudah terlalu banyak orang yang berkomentar. Tetapi satu sisi yang sering saya katakan, ketika kita berdiskusi, ketika kita berdialog, apalagi ketika berdebat, jangan sampai kita menyerang pribadi. Jangan sampai ketika kita itu membenci seseorang, lalu kita tidak bisa melihat sisi baik dari orang yang kita benci. Orang yang kita benci itu sangat mungkin punya sisi-sisi baik. Ada titik-titik kebaikan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Demikian juga orang yang kita cintai itu tidak selamanya baik. Pasti ada sisi-sisi negatif, sisi-sisi buruk dari orang itu. Maka ketika kita melihat kebenaran, ya kita harus melihat substansi dari kebenaran itu. Jangan melihat siapa orangnya, meskipun orang itu penting. Siapa itu penting. Apalagi ketika saya dulu belajar ilmu hadis, ya. Dalam kritik sanad, orang itu penting. Jadi orang dianggap benar itu terkait dengan pribadinya. Ya itu sah-sah saja. Tapi apa yang dikatakan benar itu sebenarnya secara substantif harus dilihat dari materinya, bukan harus hanya dilihat dari siapa yang mengatakan. Dan di dalam pelajaran
di pesantren selalu diungkapkan oleh para kiai, para ustadz, para guru yang mengajar itu. Nah, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diomongkan, jangan lihat siapa yang ngomong. Karena belum tentu orang baik itu selalu ngomong baik, dan belum tentu orang yang tidak baik itu selalu ngomong tidak baik. Ini yang selalu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin menjelaskan tentang persoalan fitnah itu dari satu sisi pemahaman tentang fitnah itu dari ayat yang saya baca, yaitu pada surah Al-Anfal ayat 73. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Orang-orang kafir, sebagian mereka itu memang menjadi pelindung sebagian yang lain. Oleh karena itu, jika kamu, di sini kata kamu itu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan. Fitnah itu disebut kekacauan, chaos di muka bumi dan kerusakan yang besar. Nah, ayat ini adalah ayat yang menurut para tafsir mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman. Kita sebut saja orang Islam. Kita harus hati-hati menghadapi orang-orang kafir itu karena mereka itu satu sama lain itu menjadi aulia. Aulia itu pelindung. Kekancan dalam bahasa pesantren itu tenanan. Artinya mereka itu pada suatu saat sangat mungkin akan menjadi ancaman besar bagi orang-orang yang beriman. Dan ini pernyataan Allah. Konteksnya apa ya? Konteksnya bermacam-macam. Artinya apa? Secara umum memang orang-orang kafir itu menjadi aulianya orang kafir yang lain. Tetapi memang ada orang-orang yang tidak beragama Islam itu yang dengan hati nuraninya mencoba untuk berbuat baik pada orang-orang yang beragama Islam karena ada kepentingan-kepentingan kemanusiaan yang membuat mereka itu tidak mau bekerja sama dengan orang non-muslim karena mereka melihat ada sesuatu yang salah pada diri orang-orang non-muslim yang menjadi sahabat mereka semula. Ini cerita yang sederhana saja. Kita sebut saja ada seorang yang beragama Katolik dan di tetangga saya. Orangnya baik, dalam arti akhlak ilmiahnya dalam muamalah itu baik sekali dan orangnya jujur, terbuka. Dan pergaulannya dengan orang-orang Islam sangat baik. Dan dia mengedepankan akhlak yang baik di hadapan orang banyak. Sehingga bagi orang-orang Islam dia itu jauh lebih bernilai daripada orang-orang Islam yang lain yang memunculkan akhlak yang tidak baik. Dan dia selalu berkata jujur dan objektif untuk menilai kebaikan dan keburukan itu berdasarkan substansinya. Sehingga meskipun berkaitan dengan kaum mereka, orang-orang Nasrani, kalau memang mereka itu buruk, ya dia katakan buruk. Dan mereka mengatakan bahwa banyak kebaikan dari orang Islam yang bisa dia pelajari dan bisa dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran hidup. Salah satunya adalah ukhuwah Islamiyah, itu beliau apresiasi betul. Sampai dia mengatakan, saya itu dari sisi muamalah Pak Musin sudah berislam. Artinya saya melaksanakan sebagian dari ajaran Islam. Tetapi keyakinan saya masih sama. Keyakinan sebagai seorang Kristen. Jadi dalam ibadah saya beribadah menurut keyakinan saya. Tetapi dalam muamalah, ajaran Islam dan contoh konkret orang Islam itu luar biasa. Dan dia cerita, Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa. Kekaguman dia pada Nabi Muhammad
itu luar biasa dan dia ceritakan. Andai kata pemimpin kita itu seperti Nabi Muhammad, wah luar biasa. Artinya orang ini orang baik. Nah, apakah orang seperti itu harus kita benci, harus kita buat stigma untuk dirinya sebagai orang-orang yang berbahaya? Karena mereka orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang tidak mau kerjasama dengan orang yang tidak baik, meskipun seagama dengan mereka. Artinya kalau kita sebut mereka itu orang kafir, mereka tidak bisa serta-merta itu bekerja sama dengan kaum-kaum kufar, orang-orang kafir, untuk mengusir orang Islam, karena mereka mengatakan bahwa kenapa kita harus mengusir orang Islam yang baik-baik, sementara banyak orang-orang non-muslim yang tidak baik. Saya kadang-kadang terpancing juga. Saya juga tidak bisa mengusui Anda orang-orang baik itu. Sementara saya juga bertanya, kenapa saya harus bersahabat dengan orang-orang yang beragama Islam secara formal, tapi akhlaknya itu tidak menandakan bahwa dia itu orang-orang Islam yang seharusnya berakhlak baik. Ya, ini yang selalu saya sampaikan ya. Ada nggak orang yang beragama Islam secara formal, tetapi masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik? Jawabnya pasti ada. Sebaliknya, ada nggak orang-orang yang tidak beragama Islam, tapi dalam muamalah duniawi mereka melakukan tindakan yang baik? Ada juga. Dan di sini kita harus objektif. Artinya dalam muamalah duniawi kita tidak boleh membuat sebuah stigma bahwa semua orang non muslim itu pasti jelek dan semua orang Islam yang formal beragama Islam itu pasti baik. Karena berkaitan dengan akhlak yaumiyah, ya, akhlak sehari-hari terkait dengan muamalah, ya, tidak semua orang yang mengaku beragama Islam itu bisa berakhlak baik. Sementara orang-orang yang tidak beragama Islam bisa saja menampilkan akhlak yang baik dalam muamalah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat lain ada sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Maidah yang melengkapi apa yang saya baca dari surat Al-Anfal ayat 73 ini. Allah berfirman di dalam ayat itu, "Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wasammu thumma taballahu alaihim thumma amu wasammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun." Dan mereka mengira tidak akan terjadi sesuatu bencana. Nah, di sini fitnah dikatakan bencana. Tidak akan terjadi suatu fitnah bencana pun, maka karena itu mereka menjadi buta dan tuli lagi. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, saya terkait dengan ini pernah berjumpa dengan orang Syiah. Betul orang Syiah. Bercerita tentang perang antara Yazid bin Muawiyah dengan Husain bin Ali. Ya, dia katakan perang yang mereka sebut sebagai fitnah kubro, fitnah besar, yang berakhir dengan terbunuhnya Husain bin Ali yang terkenal dengan sebutan peristiwa Karbala. Ya, tentu saja karena dia orang Syiah melihat peristiwa Karbala itu sebagai fitnah besar yang selalu dia kembangkan untuk menyudutkan Yazid bin Muawiyah, salah satu orang khalifah dari Bani Umayyah, dan selalu mengunggulkan Husain bin Ali. Saya mencoba untuk bersikap objektif begini. Husain bin Ali itu anak Ali bin Abi Thalib. Dia cucu Rasulullah. Mungkin saja dia orang baik. Mungkin saja dia itu orang baik dalam wilayah Ubudiyah. Tetapi dalam konteks peristiwa Karbala, saya bisa memberikan kritik. Kenapa dia sebegitu rupa tidak berhati-hati? Datang di medan perang yang pada saat itu sangat mungkin dia terbunuh oleh siapapun yang pada saatnya memang dalam perang itu yang ada adalah membunuh dan dibunuh. Kemudian pertanyaannya, apakah betul Yazid Muawiyah itu punya rencana untuk membunuh Husain bin Ali? Jangan-jangan itu merupakan konspirasi untuk menghidupkan Yazid bin Muawiyah, karena kalau dia itu sebagai seorang politisi, seorang negarawan, seorang yang mengerti arti penting sebuah tindakan, pembunuhan Husain bin Ali itu kontraproduktif. Jadi kalau saya berada di pihak Yazid Ali, saya akan justru berhati-hati untuk bisa membuat pertemuan saya dengan Husain bin Ali itu sebagai sebuah pertemuan yang mencitrakan diri saya itu layak mendapatkan dukungan dari orang Islam utamanya. Dan kalau saya itu Husain bin Ali, saya tidak akan datang di medan perang itu karena
potensi saya untuk dibunuh dan kemudian menjadi fitnah besar, itu sangat besar. Karena dalam sebuah peperangan selalu ada tindakan-tindakan yang di luar perhitungan kita, itu dilakukan oleh orang yang mencoba untuk mengail di air keruh. Jadi peristiwa Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Hijriah di Karbala yang sekarang ini terletak di Irak, pada saat itu memang terjadi peperangan antara pendukung dan keluarga dari cucu Nabi Muhammad SAW, anak laki-laki dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad yang bernama Husain bin Ali, dengan pasukan yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah, salah orang khalifah dari Bani Umayyah pada saat itu. Dan dalam situasi perang itu sulit untuk melakukan tindakan yang bijak, karena di medan perang itu yang ada adalah membunuh atau dibunuh, yang susah. Makanya diperlukan orang-orang bijak. Nah, saya melihat bahwa tindakan Yazid bin Muawiyah untuk mengirim pasukan besar yang berhadapan dengan Husain bin Ali dan tindakan Husain bin Ali untuk maju di perang itu sebuah tindakan yang berpotensi untuk melahirkan fitnah besar. Dan kalau itu dilakukan oleh siapapun dimanapun, bahkan sekarang pun, itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Sekarang bisa kita lihat bahwa bagaimana orang-orang besar itu ketika bertemu justru mereka akan berusaha berhati-hati karena mereka punya umat yang bisa digerakkan, dan pada saatnya justru ketika kita itu tidak berhati-hati akan berakibat pada perseteruan antar umat yang pada saat itu mungkin bisa dikendalikan, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk diredam di kemudian hari. Ini sedikit lihat persoalan ini, dan ini yang dikatakan sebagai fitnah besar, ya, sebagai kios yang bisa terjadi sampai sekarang di kalangan orang Syiah, selalu mengungkit-ungkit peristiwa Karbala itu untuk menyudutkan kaum Sunni. Sementara kaum Sunni mencoba untuk melihat persoalan ini secara jernih, bahwa tidak ada rencana Yazid untuk sekedar membunuh Husain bin Ali, tetapi dalam peperangan semuanya bisa terjadi. Makanya di kalangan umat Islam harus ada kehati-hatian, jangan sampai ada tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan fitnah di antara mereka. Ya. Baik, kita lanjutkan. Banyak ulama yang dalam beberapa kesempatan menyatakan jangan sampai kita menabur fitnah dengan cara apapun. Jangan tabur fitnah dengan cara apapun. Karena itu, para ulama itu mengatakan begini. Ini salah satu ulama yang sempat saya kutip. Saat ini tidak sedikit orang yang karena kepentingan tertentu sangat produktif menabur fitnah dan melakukan pembunuhan karakter pada orang lain dengan cara apapun. Ini yang saya sampaikan, bahwa chaos itu bisa terjadi sebagai akibat. Jadi chaos sebagai sebuah akibat yang disebut fitnah itu terjadi dengan sebab-sebab yang boleh jadi karena tulisan, karena lisannya orang, karena tindakan-tindakan yang tidak bijak. Sekarang saya contohkan tadi, ketika saya diminta untuk berkomentar terhadap sesuatu yang berpotensi untuk menjadi sesuatu yang tidak baik, saya lebih baik diam. Dan banyak ulama yang juga begitu. Tapi pada sesuatu yang memang mengharuskan saya ngomong, atau mubalik itu ngomong, atau bahkan para ulama itu ngomong, ya harus ngomong untuk menghindari fitnah. Ketika saya ditanya tentang peristiwa yang dialami oleh seorang ustadz atau seorang kiai di sebuah daerah yang katanya itu di kata-katanya dengan perkataan yang tidak baik, ada persekusi di situ, saya berhati-hati untuk tidak berkomentar dengan komentar-komentar yang justru memperkeruh suasana. Saya katakan siapapun yang tidak berakhlak baik itu harus dikatakan tidak baik. Tetapi siapapun yang berpotensi untuk menimbulkan chaos itu juga tidak bijak. Siapapun dia. Kalau saya sebagai seorang ustadz, saya sebagai seorang kiai, sebagai seorang mubalik, saya harus berhati-hati. Jangan sampai
kata-kata saya atau tindakan saya itu bisa memunculkan kemarahan orang. Sebaliknya ketika saya tidak berprovokasi untuk marah, saya harus bersabar untuk tidak marah, karena marah itu menjadi tindakan yang kontraproduktif. Sehingga dalam kasus itu saya katakan, dua-duanya harus cooling down. Pak Kiai atau Pak Ustadz harus cooling down, kemudian orang-orang yang dikatakan mempersekusi itu harus cooling down, kemudian muhasabah. Tindakan ini untuk apa dilakukan? Kalau saya mengatakan tindakan itu betul-betul kontraproduktif, utamanya kalau kita bicara tentang kepentingan umat Islam. Saya katakan seperti itu. Bahkan dulu ketika ada ya, perbincangan tentang fatwa-fatwa ulama yang kontroversial di masyarakat, saya katakan ya fatwa itu adalah pendapat hukum. Boleh disetujui, boleh tidak. Anda boleh setuju dan boleh juga tidak dengan argumen-argumen yang bisa Anda kemukakan. Kalau Anda itu justru menuduh orang yang berfatwa, apalagi para ulama itu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dengan tuduhan yang tidak baik, apalagi dengan kata-kata yang tidak sopan, itu kontraproduktif. Tetapi kalau Anda hanya sekedar setuju tanpa tahu apa alasan yang ada di balik fatwa itu, ya, itu namanya taklid buta yang tidak seharusnya kita lakukan. Karena bagi saya, taklid buta itu adalah sebuah sikap yang tidak benar. Saya bisa mengatakan iya atau tidak terhadap fatwa ulama kalau memang fatwa itu menurut saya benar, menurut saya baik dan tepat. Tetapi kalau fatwa itu tidak benar, tidak tepat, tidak baik, saya tidak setuju. Tapi ketidaksetujuan saya itu tidak selalu saya ungkapkan dengan kata-kata, apalagi saya lakukan dengan tindakan-tindakan yang bisa memunculkan fitnah, menimbulkan chaos. Ya banyak hal yang bisa saya contohkan dan tidak perlu saya contohkan satu persatu. Ketika ada fatwa tentang rokok, ada ulama yang memakruhkan rokok, ada ulama yang mengharamkan rokok, itu biasa-biasa aja. Karena argumen yang mereka miliki itu bisa berbeda. Reasoning mereka itu bisa berbeda, dan pada saatnya kita tidak usah terjebak pada kata mengiyakan atau menidakkan secara vulgar, karena kita bisa menahan sendiri. Kenapa para ulama itu ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, tapi ada yang membiarkan saja. Karena ini menyangkut cara pandang, karena persoalan ini adalah persoalan yang bisa jadi di masyarakat tidak bisa dipahami secara bijak. Makanya saya katakan, ya silakan saja Anda sepakat dan sepakat dengan argumen yang baik dan benar, yang tepat, yang bijak. Termasuk yang akhir ini saya coba untuk saya kaji tentang fatwa bunga bank. Bunga bank itu riba atau bukan? Fatwa ulama ada yang mengatakan setiap bunga sekecil apapun itu riba. Tapi yang mengatakan bunga yang disebut riba itu bunga yang eksploitatif, mendolimi, ya, menyengsarakan, menciptakan ketidakadilan. Tapi ada yang mengatakan bahwa bunga itu baru dikatakan riba kalau ada sesuatu yang dipersyaratkan. Nah, itu yang disebut dengan ziyadah masyruṭah. Jadi kalau bunga itu memang dipersyaratkan oleh sekelompok orang yang memberi utang kepada orang yang berutang, itu disebut sebagai riba. Tapi kalau tidak dipersyaratkan, itu bukan berarti riba. Ini keragaman pendapat. Tapi dia mengatakan bunga itu tidak riba selama disepakati. Ya, silakan saja. Tetapi saya katakan bahwa dalam persoalan bunga bank itu memang diperlukan intervensi pemerintah untuk mengendorse sesuatu yang memang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena dalam banyak hal bunga itu bisa saja berdampak negatif. Apalagi dengan bunga tinggi. Baik dalam arti bunga untuk deposan atau bunga untuk orang-orang yang berutang. Itu bisa kontraproduktif. Bahkan ada ekonomi yang selalu menginginkan ada zero interest. Bagaimana bank itu bekerja tanpa bunga. Baik bunga untuk siapa yang menabung
atau bunga untuk para deposan atau bunga pinjaman. Dan itu yang sebenarnya digagas di dalam konsep perbankan syariah. Bagaimana jangan pernah ada bunga dengan istilah apapun, sehingga akad yang terjadi di dunia perbankan syariah itu menjadi sebuah akad yang berawal dari keinginan untuk saling menolong. Apa yang bisa saya bantu kepada Anda, sehingga orang yang datang ke bank itu adalah orang yang bisa saja minta bantuan atau bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang bisa membantu orang lain. Jadi kalau saya menabung di bank syariah itu dengan asumsi saya ingin membantu bank itu untuk hidup, dan kemudian kehidupan bank itu, hidupnya bank itu akan bermanfaat untuk membantu orang lain. Sementara kalau saya itu meminjam di bank, saya itu dipinjami oleh bank dalam rangka untuk bisa meningkatkan kemampuan saya di dalam melakukan tindakan-tindakan dengan pinjaman itu. Sehingga semua itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau pinjaman itu bernilai konsumtif karena saya memang perlu, maka konsepnya qard hasan. Nah, ketika pinjaman itu dalam arti produktif, itu bisa berarti investasi. Dalam arti bank itu meminjamkan uang misalnya untuk sesuatu yang pada saatnya nanti menemukan sesuatu, sehingga keuntungan yang dihasilkan oleh orang yang dipinjami itu betul-betul nanti akan bisa di-share, dibagi dengan bank, dan bank itu akhirnya bisa membagi keuntungan kepada para nasabah yang menjadi deposannya atau penabungnya. Dan itu adalah tindakan yang sama-sama menguntungkan. Nah, nalar utamanya kan begitu. Cuma apakah nalar dunia perbankan syariah itu persis dengan cara berpikir yang saya katakan ini? Nah, ini persoalan yang kemudian juga harus kita coba untuk kita telah. Jangan pernah kita itu mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang dunia perbankan syariah kalau kita tidak tahu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu tidak tahu, kemudian kita menebar sesuatu berita yang dengan ketidaktahuan kita itu, kita terus mengatakan sesuatu yang pada saatnya justru akan berdampak buruk, itu yang disebut sebagai fitnah juga. Karena apa? Akan berdampak pada ketidakbaikan. Nah, mari kita coba untuk merenung supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kemudian orang itu tidak akan terfitnah oleh tindakan kita, baik tindakan dalam arti tindakan real ataupun lisan kita atau tulisan kita, atau sebaliknya jangan sampai kita terprovokasi oleh tulisan orang, oleh kata-kata orang atau tindakan orang yang bisa memunculkan ketidakbaikan. Ingat, siapapun yang menabur angin, dia pun akan menuai badai. Siapapun yang menanam, dia pun akan memanen hasilnya. Siapapun yang menyakiti hati orang, dia pun akan merasakan sakit yang sama. Siapapun yang melakukan fitnah, dia pun akan merasakan akibat buruk dari fitnah yang dilakukan. Kalau kita ngomong, kita menulis, kita berbuat sesuatu yang bisa menciptakan kios yang terjadi itu akan berbuah pada keburukan pada diri kita. Dan oleh karena itu jangan pernah kita melakukan tindakan apapun, termasuk menulis dan berkata-kata yang bisa memunculkan keburukan. Berhati-hatilah di dalam menulis, berhati-hatilah di dalam berkata-kata, berhati-hatilah di dalam bertindak, sehingga tindakan kita itu tidak akan menimbulkan fitnah. Dan sebaliknya, ketika kita itu diprovokasi untuk menjadi orang yang marah karena provokasi itu, kita harus bisa bersikap bijak untuk tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang memang dengan sengaja atau tidak melakukan tindakan yang bisa memunculkan chaos atau kekacauan pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.